konsep asuransi pertama kali itu dikembangkan oleh dunia Islam. Namanya adalah takaful. Jadi kita tahu orang Islam atau orang-orang Arab pada waktu itu memang pedagang-pedagang dan pedagangnya lintas daerah bahkan lintas negara. Nabi Muhammad dagang ke Syam, negara lain itu sudah dari Saudi Arabia. Nah di situ memang salah satu risikonya adalah keamanan. Katanya untuk mengantisipasi, kalau bahasa kerennya itu untuk memitigasi risiko, muncullah konsep asuransi. Kalau dalam bahasa kita, orang Jawa atau Surabaya itu sedia payung sebelum hujan. Jadi ini memang kita diajari oleh agama itu hidup seperti itu. Ya kalau kita sering dengan khutbah, ada Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu minkum faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kita ini diajari oleh agama itu berpikirnya ke depan, ya, jadi menyiapkan payung sebelum hujan. Dan saya bersyukur di negara kita ada BPJS. Ya, saya usul kepada jamaah At-Taqwa harus punya BPJS. Saya kemarin baru operasi, ya, kalau hitung-hitungan itu kurang lebih 40 juta. Ini, saya ngikuti Abah Imam ini, jadi saya ini Abah Imam kena prostat 3 bulan setelah itu saya ikuti. Dan konon katanya kena kurang lebih 40 juta. Andai kan saya tidak ikut BPJS, mungkin digeluh Pak. Geluh. Tapi berhubung dengan BPJS, alhamdulillah. Rasanya kalau istri saya masih senyum terus walaupun saya sakit, itu artinya Menteri Keuangan masih aman. Kalau Menteri Keuangan sudah susah, ini berarti terancam sudah itu RAPBN kita ini. Karena itulah ini satu poin yang ingin saya tambahkan dari judul yang diberikan oleh Ustaz Qadirun dengan menggunakan istilah asuransi. Mungkin beliau nanti lebih banyak menjelaskan, kita dengarkan bersama dan kita kaji bersama. Tetapi kembali lagi saya juga ingin ngajak, mari orang Islam, kita semua jamaah Masjid At-Taqwa ini harus punya cara berpikir ke depan. Aja cuma mikir dino iki gitu ya. Mulai rezeki ditek dino iki. Itu harus nabung. Nabung itu bagian dari memikirkan masa depan. Kalau saya orang Madura itu ada prinsip orang Madura itu nabung, warisan. Jadi oleh kekayaan misalnya gajinya itu UMR 4.500.000, mau nggak mau dimakan itu ya mau nggak mau petang itu. Jadi 500 kudu di melon warisan, gitu. Di melon warisan, mangan itu sego karo garam, tapi harus warisan. Itu salah satu budaya baik dari orang Madura menurut saya. Sehingga ketika ada apa-apa sudah sedia payung sebelum hujan. Tapi saya melihat banyak kecenderungan orang sekarang, gajinya UMR, gaya hidupnya gajinya gaji kelas Pasuruan, gaya hidupnya gaya Surabaya, terus jaga no pinjol. Nah, ini sih morat marit. Karena itu saya berharap kita mengambil hikmah dari pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh agama. Yang malam ini kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustaz Qadirun Abdul Rahim dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikianlah untuk saya mewakili Ketua Tamir. Terima kasih atas tamu panjenengan adik-adik yang meramaikan masjid kita bersama ini, dan sekaligus mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, hidangannya kurang enak dan sebagainya. Ya, dinikmati saja. Demikianlah, monggo saya persilakan kepada Ustaz Qadirun dan tolong sekaligus mungkin sekaligus ditutup dengan doa Ustaz. Ini sudah jam 8 ya, mungkin maksimal jam. Kalau ada mungkin nanti bisa tanya jawab, oke?
Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Hadirin para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf barangkali banyak yang lebih tua dari saya, baik tua umurnya, lebih tua ilmunya. Mudah-mudahan tidak menjadi penghalang beberapa menit ke depan saya menyampaikan kajian dengan tema asuransi terbaik adalah kesolehan orang tua. Saya pertama kali di sini. Lebih enak kalau saya perkenalkan, nanti kalau ketemu di jalan biar bisa menyapa. Ini foto saya ketika masih muda dulu. Nama saya Enkotiron Abdul Rahim. Lahir 67. Umur berapa Bu kalau 67? 59 sekarang. Pendidikan saya IAIN, jurusan tafsir hadis. Kemudian di pasca sarjana di Unmus Toraja. Pekerjaan saya guru, tapi sudah pensiun. Jabatan resmi saya itu dai perkotaan di desa. Jadi saya yang ditugaskan di desa di kantor-kantor desa. Di rumah saya punya majelis taklim, saya kasih nama Salman Al-Farisi. Saya punya musola kecil di samping rumah saya. Istri saya namanya Mahmudah, satu saja. Saya agak tersinggung dengan anak muda yang bicara. Di sampingnya ada wanita cantik dua, samping kiri cantik dua, lalu bicara begini, ada ketupat dilempar batu, kalau bisa 4 kenapa 1? Saya agak tersinggung. Anak saya 5,
Yang 2 ini sudah menikah, yang 3 belum. Baik, anak saya yang nomor 4 mewarisi saya, minta kuliah di jurusan tafsir, sekarang baru semester 5. Baik, para jamaah sekalian, itu perkenalan ya. Saya dipanggil Pak Qodiron biasa. Jangan dibayangkan asuransinya nanti seperti takaful ya. Nah, judul saja. Baik, saya mulai dari kisah tentang 2 khalifah Bani Umayyah. Bani Umayyah itu kalau dalam sejarah peradaban Islam setelah kenabian, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah, kemudian Turki Utsmani. Ada 2 khalifah yang patut menjadi pelajaran kita hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama namanya Hisham bin Abdul Malik. Sebentar, tak kondisikan tempat duduknya. Nah, yang kedua Umar bin Abdul Aziz. Kebetulan 2 khalifah ini jumlah anaknya sama, 11 orang. Hisham bin Abdul Malik dari 11 anaknya mendapatkan warisan per anak 1 juta dinar per anak. Itu kalau 1 dinar itu ibu-ibu 4,25 gram, itu 1 dinar. Kalau kurs rupiah berapa itu? Kira-kira kalau dikuruskan rupiah plus minus 2 triliun per anak. Warisan dari Hisham bin Abdul Malik. Tetapi catatannya 11 anak ini separuh jadi pencuri, separuh jadi pengemis. 1. Sekarang Hisham Umar bin Abdul Aziz sama 11 anaknya. Berapa warisannya per anak? Setengah dinar. Berarti 4,25 gram dibagi 2, kalau emas kira-kira 1 juta per gram, hitungannya waktu itu ya, warisannya hanya 2,5 juta per anaknya Umar bin Abdul Aziz ini. Tapi anaknya semua sukses, semua soleh, semua dermawan. Pertanyaannya, apa yang membedakan Hisham bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz? Nah, para jamaah sekalian, yang membedakan yang 11 dari pencuri dan pengemis dan semua sukses itu adalah kesolehan orang tua. Hisham bin Abdul Malik itu tidak soleh, korup, nepotisme, suka flexing. Kalau sudah pesta makan, Hisham bin Abdul Malik itu sekali duduk 10 ekor itik habis. Kalau naik haji, pakaian kebesarannya itu diangkat oleh 20 ekor onta. Itu Hisham bin Abdul Malik. Hidupnya korup, nepotis, suka pesta, suka flexing. Melahirkan anak-anak seperti itu. Sebaliknya, ini kisahnya agak panjang. Kalau Umar bin Abdul Aziz itu terkenal seorang khalifah yang soleh, yang adil, yang tidak nepotis, yang hidup sederhana. Sehingga ketika dia diangkat menjadi khalifah, karena dia ekstrimnya itu memecat pejabat-pejabat nepotis sebelumnya, itu dicopoti semua, maka ada dari pihak keluarga dekatnya sendiri yang hasut kepada Umar bin Abdul Aziz ini. Kemudian setiap pagi menyelinap ke ruang kerjanya, kemudian menetesi 1 tetesan air minumnya, tiap pagi ditetesi lagi, kemudian ditutup,
Sehingga Umar bin Abdul Aziz selama menjadi khalifah itu tiap pagi minum racun sedikit, sehingga umurnya pendek. Jadi khalifah hanya 2 tahun plus 7 bulan, kemudian meninggal. Dan selama berkuasa menjadi khalifah dia sakit terus menerus. Tetapi walaupun dia jadi khalifah dalam kondisi sakit, penduduknya tidak ada yang menjadi mustahik. Hampir 99% jadi muzaki. Itu karena keberhasilan dia memimpin pada waktu itu. Kalau ini aman ya, tidak ada racun ya, jadi saya khawatir juga. Baik, saya lanjutkan kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Nanti bapak-bapak mendefinisikan sendiri asuransinya gimana kok gak muncul-muncul. Sambil jalan didefinisikan sendiri. Nah, kemudian para jamaah sekalian, ketika Umar bin Abdul Aziz telah dekat dengan kematiannya, datanglah Maslamah bin Abdul Malik. Ini kalau sekarang Purbai, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan yang Umar bin Abdul Aziz adalah Maslamah bin Abdul Malik. Ia berkata, melihat kondisi anak-anaknya yang sangat sederhana, belanja dari orang tuanya itu sampai nggak teko bahasa kita. Wahai Amirul Mukminin, engkau telah mengosongkan mulut-mulut anakku dari harta ini. Terlalu sedikit engkau memberikan belanja pada anak. Saking sederhananya. Andaikan Anda mewasiatkan mereka kepadaku, Menteri Keuangan, kami akan mencukupi kebutuhan mereka. Itu tawaran Menteri Keuangan kepada anak-anak Umar bin Abdul Aziz. Ini Umar bin Abdul Aziz kondisi sakit, bahkan bangkit nggak bisa. Maka mendengar ucapan Menteri Keuangan itu, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, dudukkan saya. Maka didudukkan dalam kondisi sakit itu. Mereka pun mendudukannya, jadi menteri dan staf-stafnya itu mungkin yang datang ya. Umar bin Abdul Aziz kemudian berkata, aku telah mendengar ucapanmu, wahai Maslamah. Adapun perkataanmu bahwa aku telah mengosongkan mulut-mulut anakku dari harta ini, demi Allah, aku tidak pernah menzalimi hak mereka. Dan aku tidak mungkin memberikan mereka sesuatu yang merupakan hak orang lain. Atau bahasa yang lain, tidak mungkin aku memberikan sesuatu kepada anakku dari hasil korupsi. Kira-kira begitu. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, adapun perkataanmu tentang wasiat, maka wasiatku kepada mereka, anak-anaknya maksudnya, ini Pak yang menjadi landasan bahwa asuransi terbaik adalah kesolehan orang tua. Allah berfirman, dibaca oleh Umar bin Abdul Aziz di depan Menteri Keuangan itu, inna waliyallahu allazi nazzalal kitab. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran. Wa huwa yatawalla sholihin, dan dia melindungi orang-orang yang saleh. Itu maknanya begini, Maslamah, dengarkan. Kalau aku soleh, kalau anak-anakku soleh, yang melindungi Allah, yang menjamin Allah. Itulah yang menjadi kekuatan keluarganya Umar bin Abdul Aziz. Kesolehan itu yang dibanggakan. Nah, ayat ini Bapak Ibu yang saya muliakan bisa berhubungan atau ada munasabah dengan surat Al-Kahfi yang mungkin ada yang membaca kalau Kamis malam Jumat, ayat 82. Keberkahan orang tua yang soleh. Kalau kita membaca surat Al-Kahfi secara utuh, itu kan bicara tentang 3 tema pokok sebetulnya. Yang pertama,
bicara tentang 7 anak muda. Yang 7 anak muda itu pejabat eselon 1 di sebuah institusi pemerintah. Tapi pemerintahnya korup. Kalau dia tidak 7 orang ini tidak melarikan diri, nanti khawatir terkontaminasi. Maka untuk mensucikan diri, 7 pemuda ini melarikan diri plus 1 ekor anjing, kemudian ditidurkan oleh Allah sampai 300 tahun plus 9 tahun. Itu kisah pertama. Kisah kedua, kisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa yang mau saya ceritakan ini. Dan yang ketiga, kisah tentang Zulkarnain. Nah, kisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa itu ada 3 episode. Ini supaya enak masuknya ke ayat ini. Jadi intinya Nabi Musa itu keceplosan para jamaah sekalian. Ketika ditanya oleh publik, wahai Nabi Allah, siapa ya yang paling cerdas di antara Bani Israel ini? Nabi Musa keceplosan. Kayaknya ya saya. Dan ini Allah tidak suka. Maka dia harus di-training dulu oleh seorang nabi yang di dalam surat Al-Kahfi tidak disebut namanya. Dan orang itu adalah Khidir namanya. Maka dikasih pelajaran. Semula Nabi Khidir gak mau diikuti oleh Musa. Kamu gak akan sanggup mengikuti aku. Singkat cerita, diyakinkan, is okay kalau begitu. Ya Nabi Khidir gak mau is okay tak sampai diri maksudnya gitu. Perjanjiannya Anda tidak boleh bertanya sampai selesai. Namanya Musa anak muda, pelajaran pertama naik perahu, ya sudah paham semua. Saya singkat saja, perahu ini dirubah. Maka nelayan ini kembali ke pinggir pantai. Nabi Musa itu reaktif. Reaktif itu bukan sikap yang baik sebetulnya. Yang baik itu namanya proaktif. Dipikir dulu kenapa kok itu terjadi. Nabi Musa langsung reaktif. Dan nanti dijelaskan oleh Khidir nanti bahwa di sana ada penguasa zalim. Setiap perahu yang lewat akan dirampas oleh penguasa itu. Sebelum ini dirampas, dilubangi di sini. Oh, baru Musa pertama. Yang kedua, ada anak kecil, anak remaja SD kelas 4 dipukul mati seketika. Reaktif lagi. Ini anak tidak berdosa, kenapa dia bisa? Reaktif lagi. Nanti dijelaskan anak ini kalau dewasa bisa menarik bapak ibunya yang soleh, ditarik kepada kekafiran. Sebelum itu terjadi, dimatikan. Nabi Musa paham. Nah, yang ketiga berkaitan dengan tema kita malam ini. 2 orang Nabi ini, Nabi Khidir dan Nabi Musa, para jamaah pergi ke sebuah entitas masyarakat tertentu kawasan. Di sana tidak dihormati, tidak dijamu, dilecehkan, tapi tiba-tiba Khidir mengajak Musa untuk membangun rumah yang sudah roboh. Makanya gambarin rumah yang roboh. Reaktif lagi Nabi Musa. Maka inilah saat berpisahnya antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir menjelaskan kenapa rumah yang roboh ini kok dibangun. Ini alasannya. Wa amal jidaru, adapun dinding rumah itu, fakana li hulamaini, adalah milik 2 orang yatimaini, anak yatim. Fil Madinah, di kota itu. Kenapa rumah itu? Memangnya kenapa? Kalau rumah itu milik 2 orang anak yatim, kenapa harus dibangun? Dilanjutkan, wa kana tahtahu kanzul lahuma,
Di bawahnya rumah yang roboh itu ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Ada lempengan-lempengan emas yang terkubur milik dua orang anak yatim. Baru jelas kenapa kok sampai Allah mengutus Nabi membangun rumah, membongkar rumah itu sehingga ditemukan harta karun lempengan emas, disebabkan wagana abuhuma sholihah. Sedangkan ayahnya adalah orang yang soleh. Keberkahan ayahnya inilah nanti yang menjamin dua orang anak yatim itu hidup layak dengan harta karun yang dibongkar. Dia punya tempat tinggal yang layak dengan rumah yang dibangun. Padahal ini para jamaah sekalian, kalau kita baca tafsirnya, itu bukan bapaknya langsung, tapi bapak, kakek sampai ke cucu. Apa kesimpulannya? Kalau ada bapak yang soleh di sini, maka keberkahannya akan turun pada anaknya, cucu sampai keturunan ketujuh. Itu dahsyatnya orang tua yang soleh. Ini yang saya maksud asuransi terbaik yang menjamin kesejahteraan anak adalah kesolehan orang tua. Understand? Yes. Sampai jangan ikut ngantuk ya, saya kuat. Baru 10 menit. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian Allah melanjutkan farada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya. Ini juga yang menjadi pedoman panti-panti asuhan yang ada. Itu sampai kapan kita membiayai anak yatim dan yatim piatu? Ukurannya sampai kapan menyambung? Sampai dewasa. Ya dewasa itu ya sampai dia mandiri. Ya mandiri itu kira-kira pendidikannya apa? Ya minimal sampai SMA. Kalau bisa sampai perguruan tinggi lebih utama. Wayas takhrijakan zalma rahmatan min rabbi, dan mengeluarkan simpanannya itu harta karun tadi sebagai rahmat dari Tuhan. Jadi akhirnya anak ini tertolong, dua orang anak yatim ini dapat rumah yang sudah direhab, kemudian ada jaminan sampai dewasa dengan harta karun yang ditemukan. Jaminan kesolehan kakek yang ketujuh sampai turun sampai keturunan ketujuh. Makanya ada istilah wah itu dunyanya gantek sampai keturunan ketujuh, itu dari sini kisahnya. Baik. Nah, yang penting adalah siapa orang yang soleh itu. Orang tua yang soleh itu profilnya kayak apa? Yang mampu menjamin kesejahteraan sampai keturunan ketujuh itu seperti apa orangnya? Ini yang agak berat. Mari kita rasakan ayat-ayatnya. Jadi orang soleh itu Pak, itu karakteristiknya ada 6 cirinya. Kalau lengkap itu ada pada kita punya hak untuk mengasuransikan anak cucu kita. Mari kita pelajari surat Ali Imran ayat berapa tadi? Ini nanti kalau butuh tak kirim barangkali. Ali Imran surat nomor 3 ayat 113 sampai 114. Siapa orang yang soleh itu? Nah di sini disebut. Saya peradali biar enak. Ayat ini diawali laisu sawa min ahlil kitab. Itu apa? Kemudian ditutup wa ulaika minas sholihin. Mereka itulah orang-orang yang soleh. Siapa? 1. Ummatun qaimatun. Golongan yang lurus, yang jujur. Jadi ciri pertama sudah berat jadi orang soleh. Harus jujur, tidak bujukan, tidak menipu, apalagi korupsi.
Kalau ada orang yang korupsi, bisa dipastikan dia bukan orang yang soleh karena tidak memenuhi ummatun qa'imatun. Jujur. Makanya Nabi mengatakan, alaikum bisidqi, jadilah kamu orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu jalan menuju kebaikan. Wal birri yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu jalan menuju surga. Jujur, pastikan orang tua itu jujur, sekecil apapun tidak berdusta, baik kepada istrinya juga kepada anak. Sampai Nabi mengatakan, kalau ada seseorang yang meminta, wahai anak-anakku, mari, saya punya sebutir kurma. Begitu anak itu lari mendekati, ternyata sebutir kurma itu tidak didapati. Maka Nabi mengatakan, huwa kadzabun, itu pun dusta, tidak boleh dilakukan. Apalagi dusta yang lebih besar, yang didustai dari Sabang sampai Merauke misalnya, itu sangat mendalam. Dua, yadluna ayatillahi anallaini, orang yang soleh itu mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, tapi tidak memakai kata qiraah. Jadi pendekatan kepada Al-Quran itu pertama qiraah, kedua tilawah, ketiga kata. Kalau qiraah itu begini, alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Selesai. Ketika ditanya itu tadi apa maknanya? Udah. Itu qiraah. Apakah dapat pahala orang yang mensikapi Al-Quran seperti itu? Dapat, satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Membaca alif lam mim 30 kebaikan. Tapi belum menemukan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk, baru meningkat tilawah. Tala yatlu tilawah. Kalau tilawah itu begini, zalikal kitabu, kitab Al-Quran ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Oh, ada Al-Quran ini ternyata petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau petunjuk mestinya harus diikuti. Bagaimana mungkin orang pergi keluar kota tidak mendapat tanpa petunjuk, pasti tersesat. Saya kesini, Sherlocknya nggak bisa saya buka. Bisa aku tak budak lawang, aku pengen sholat di Masjid Al-Akbar. Baru saya buka, tak ketik diri, oh sampai sini. Bahkan kalau saya kesini tanpa petunjuk satupun, dan Al-Quran itu petunjuk. Dan orang yang soleh itu cara mendekati Qurannya dengan tilawah, membaca plus memahami kandungannya, sehingga bisa menggali bahwa Al-Quran itu petunjuk. Kalau tidak dipahami, belum menemukan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Yang lebih tinggi lagi tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfal. Apakah kamu tidak memikirkan ayat-ayat Al-Quran atau hatimu telah tertutup? Nah, ini ya tingkatannya para guru-guru yang mendalami Al-Quran, tahu bahasa Arabnya, tahu asbab nuzulnya, tahu ayat ini am apa khas, umum apa khusus, ayat ini berhubungan dengan ayat yang lain dan seterusnya. Itu tadabbur. Ada orang namanya Maurice Bucaille, ini dokter di Perancis, ahli kandungan, sering operasi sesar.
Suatu kali dia membaca Al-Quran untuk mencari kelemahannya, orang Yahudi. Maka dia menemukan kalimat yang sesuai dengan profesinya. Ketika Quran bicara tentang kandungan, itu disebut dengan kalimat zulumatin salas. Ada 3 kegelapan. Ini para mufassir pun belum banyak menjelaskan apa 3 kegelapan itu. Tapi kata bos, wah, amazing. Ternyata kandungan wanita itu ada 3 lapis. 1, 2, 3. Ada selentut. Makanya kuat gendong 4 kilo. Anak saya 5 itu lahir 4 kilo lebih. Kita bisa bayangkan. Akhirnya dia masuk Islam. Dia masuk Islam itu dengan tadabbur. Kekuatan orang mendapat hidayah itu tadabbur. Kalau kira belum punya kekuatan orang mendapatkan hidayah, tapi baru dapat paham. Maka dia menulis buku yang sangat terkenal, Bible, Quran, and Science. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh PT Bulan Bintang, penerbit top milik Masyumi. Sekarang tutup karena banyak buku tidak dibaca. Didol kapan tutup. Di Surabaya ada toko buku yang murah, namanya Media Idaman. Saya dekat sama beliau, itu sampai tahu orang ini orang tokoh Masyumi yang punya, dan dia tidak mengambil untung. Saya berdakwah dengan menjual buku tanpa untung karena saya tidak bisa ceramah. Itu pun tutup. Sampai pegawainya gojek. Oh, betul-betul nggak ada orang baca buku ya sekarang, sampai tutup. Jadi kan dia mau coba buku. Oh, doa ya benar. Sempurna. Baik, membaca. Orang yang salah itu tilawah gitu. Kalau belum tilawah, ya kita harus jujur, kita belum sempurna kesalahan kita. 3, wahum yasjudun. Orang yang soleh itu tahajud. Ini maknanya tahajud. Tahajud itu dahsyat. Disebut wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Dan dari sepertiga malam, maka tahajud sebagai ibadah nafilah. Nafilah itu ini sunnah, ini wajib, tengahnya ini nafilah. Asa ayat asa rabbuka maqaman mahmuda. Asa itu kalau Allah yang menyebut pasti. Tapi kalau hamba mudah-mudahan. Jadi pasti orang yang tahajud itu diangkat derajatnya oleh Allah dengan maqaman mahmuda. Pada derajat yang terpuji. Istri saya tadi namanya Mahmuda. Baik. Nomor berapa Pak sekarang? 4. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Orang yang saleh itu beriman kepada Allah dan dari akhir. Tidak ada soal itu. Tidak perlu dijelaskan. 5. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang saleh itu ada aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Sampai sudah memenuhi. Ini amar ma'ruf namanya. Bahkan fadilah kajian seperti ini, Bapak Ibu baru duduk sudah diampuni dosa-dosa. Fadilah tawakul. Jadi misalnya sampai pertama kali duduk, tidur, baru bangun selesai pengajian, sudah cukup untuk mendapatkan pengampun. Fadilahnya luar biasa. Nah, amar ma'ruf nahi munkar itu seperti ini loh. 2 sayap pesawat. Ini amar ma'ruf, ngajak orang berbuat baik. Ini nahi munkar, menutup kemungkaran. Kalau ini gak seimbang, pesawat ini gak bisa take off. Nah sekarang mulai tidak seimbang. Orang pada banyak ngaji, tapi tidak mau menutup kemungkaran. Karena kalau amar ma'ruf itu gak ada risiko. Tapi kalau nahi munkar,
Ini punya resiko. Sampai kalau tahu ketika Bu Risma menutup komplek Dolima, itu pamit dikumpulkan suaminya dan anak-anaknya. Kalau aku mati, ikhlaskan. Gitu Anies. Anies Baswedan menutup Alexis, itu ancamannya juga nyata. Artinya kalau nahi mungkar butuh kekuatan. Maka kekuatan yang paling efektif adalah kekuasaan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah biyadihi. Ini harus ditakwil. Dengan tangan itu maknanya kekuasaan. Makanya menutup kemungkaran itu lebih efektif penguasa daripada ulama. Ulama itu hanya menyampaikan, nggak bisa mengeksekusi sampai menutup. Tapi penguasa bisa menutup. Makanya kalau bisa penguasa itu orang yang baik, sehingga punya kepekaan terhadap kondisi amar ma'ruf nahi mungkar. Nomor 6 terakhir. Orang yang salah itu wa yusari'una fil khairat, dan bersegera mengerjakan kebaikan. Atau kalau terjemahnya bebas, orang yang soleh itu terdepan dalam kebaikan. Kalau berbaik wakas, jamaah terdepan, ngaji terdepan, infak terdepan. Itu orang yang soleh. Maka disebut wa ulaika minas sholihin. Mereka itulah orang-orang yang soleh. Kalau ini ada pada diri kita, maka dijamin, diasuransikan anak cucu kita sukses karena keberkahan kesolehan orang tua. Ini yang jadi tantangan kita para jemaah. Apakah ini bisa kita lakukan? Itu masalahnya. Saya jadi guru 35 tahun pada jemaah sekalian. Wajar pindah-pindah. Terakhir saya kepala sekolah sebuah sekolah SDIT namanya Nurul Fikri di dekat rumah saya. Saya sering mendapat keluhan, kalau anak ini bulan keuangan itu wali kelas angkat tangan, diserahkan pada kepala sekolah. Saya harus visit, harus komunikasi dengan kedua orang tuanya. Kenapa anak ini bandel dalam tanda petik? Kan harus hati-hati sekarang itu. Kalau kita jewer nanti bisa dipenjara. Makanya hati-hati Pak. Itu saya punya kesimpulan empirik selama 30 tahun lebih itu. Anak-anak yang dalam tanda petik, nakal dalam tanda petik, itu saya menemukan banyak orang tuanya yang tidak bersih cara mencari rezeki. Tapi pengaruh sekali kesolehan dengan anak itu. Baik, yang terakhir para jamaah sekalian, terakhir apa belum? Anggap aja terakhir. Kenapa kok kita sampai berpikir mengasuransikan anak kita dengan kesolehan orang tuanya? Karena di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bicara jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Itu surat An-Nisa ayat 9. Saya baca. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'af. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya keburu mati, kemudian meninggalkan setelah mereka dzurriyyatan di'af, keturunan yang lemah. Khafu alaihim, yang mereka khawatir akan kesejahteraan mereka. Jadi dzurriyyatan di'afa itu lemah yang bagaimana? Menurut tafsir Ibnu Katsir, dzurriyyatan di'afa itu pertama lemah iman.
Yang kedua, lemah ekonomi. Ini tafsirnya. Jadi jangan sampai kita punya anak yang iman harus lemah, ekonominya lemah. Kalau lemah ekonomi itu saya tidak bisa ngajari bapak-bapak ibu-ibu di sini. Kecerdasan finansialnya lebih canggih jenengan daripada saya. Tapi banyak yang tidak bisa menjadikan anak kuat ini. Ekonominya kuat, tapi imannya yang tidak kuat. Di sini perlunya pendidikan agama supaya kuat ekonomi juga kuat iman. Otaknya di Jerman kata Bibi, hatinya di Mekah. Kalau beriman dan bertakwa, tapi juga sukses dalam kehidupan dunia. Itu yang kita harapkan. Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak keturunan. Makanya kalau kita nyekolahkan anak itu, para jamaah, jangan dilihat fasilitasnya, tapi siapa yang ngajari anak-anak saya. Sampai ada buku yang sangat terkenal, judulnya Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam perspektif Islam. Pendidikan anak itu kalau menjamin anak baik itu ada 3 garis besarnya. Pertama, pendidikan fisik. Pendidikan fisik itu ini peran ayah memastikan rezeki yang dimakan anaknya, dimakan istrinya itu halal atau tidak. Kalau ada ayah bawa pulang rezeki yang tidak halal subhat dimakan istrinya, sulit jadi istri yang salihah. Ada saya ceramah di ceramah teman saya sampai mana kan lalu jatuh. Kalau dimakan anaknya sulit jadi anak soleh. Itu pendidikan pertama. Ada kasus Pak zaman Nabi. Nabi di masjid bersama para sahabat, tiba-tiba yang main di luar masjid itu melempar bola. Tidak ada bola, persis sampai di depan Nabi. Seluruh anak di situ nggak ada yang berani masuk mengambil bola itu, karena di situ ada Nabi dan sahabat-sahabat utama. Lalu sekonyong-konyong ada anak tanpa salam, tanpa permisi, ngambil set di baper. Nabi menunjuk, anaknya siapa ini? Ini adabnya kok begini. Orang tuanya mendengar, maka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah benar engkau mengatakan anakku kurang adab? Iya, apa yang terjadi pada anak? Maka orang tuanya yang kemudian mengaku, iya ya Rasulullah, ketika ibunya hamil, ibunya itu nidam kambing oven, diampel itu enak. Kambing oven. Saya tidak punya kambing, maka kambingnya tetap itu saya tarik tali dari Rasulullah dan kambingnya ikut. Saya sembelih, saya berikan pada istri saya. Dan saya menyesal jadinya seperti itu. Jadi praktis. Amat sangat sulit mendidik anak itu kalau pendidikan pertama tidak bersih. Yaitu yang dimakan itu tidak halal, tidak thayyib. Maka saya kadang tidak memvonis anak. Saya tidak berani memvonis itu kesalahan 100% anak didik saya. Orang tuanya pasti punya kontribusi. Jadi punya tetangga agak jauh. Jadi dikenal bapaknya itu ya maling, bahasa orang kampung.
Jumatan nggak pernah main kelapanya tetangga. Di sawah juga begitu. Orang Jumatan dia di sawah, kasbihnya tetangga dijemput. Kadang orang panen sudah disak-saki, belum dibawa pulang diambil. Itu saya membuktikan. Artinya publik sudah mengatakan sangat buruk. Anak pertama itu kena narkoba, sampai ditangkap 3 kali, terakhir bandar. Anak kedua pengamen, sampai kurus minum, makannya sama. Anak ketiga cantik. Saya berharap ya Allah, mudah-mudahan yang ketiga ini selamat, ikut prihatin. Ternyata gagal juga. Kelas 2 dia dihamili oleh temannya. Sekarang menikah, kalau ada dulinan, runtang-runtung, gak nyambut gawe, karena baru lulus SMA. Dan yang biayai kedua orang tuanya. Sekarang punya anak 2 untuk beli susu dari mertuanya. Dia belum tahu apa-apa. SMA baru lulus. Anaknya 2, lulus itu anaknya 2. Waktu kelas 2 dulu dia. Jadi hati-hati dengan. Kalau kita ingin anak-anak kita nanti bagus, soleh, pertama makanan, pendidikan, fisik. Yang kedua apa? Pendidikan iman. Sampai jam berapa saya bicara tadi? Pokoknya 45 menit lah, kurang 10 menit. Pendidikan iman. Makanya Nabi mengatakan pertama, adibu auladakum kalimatin la ilaha illallah. Ajarkan kepada anak-anakmu pertama-tama kalimat tauhid la ilaha illallah agar punya iman. Baru yang terakhir pendidikan ilmu, yang disekolahkanlah atau dipondokkanlah. Saya itu merasa walaupun guru merasa tidak sanggup mendidik sendiri anak-anak saya, sehingga praktis 5 orang ini mondok semua, pokoknya mondok. Setelah lulus SMA terserah mau kuliah di mana, semua di pondok anak saya. Ya alhamdulillah keterima. Di pondok tak boleh bawa HP kan, otomatis sudah 1. Anak sekarang nangis dicekeli HP sudah tenang, walaupun masih TK, tidak bisa nyekrol, apalagi SD, apalagi SMP. Tapi nek nyambangi langsung pegang HP. Yang terakhir sebagai penutup para jamaah sekalian, penutupnya nggak ada keterangannya, khulasonya. Jadi hari ini marilah kita jadi orang tua itu yang bisa jadi role model. Role model dalam bahasa bukunya Abdul Nasrullah itu al-qudwah. Pendidikan itu al-qudwah, role model, contoh yang baik. Kemudian an-nasihah, nasihat yang baik. Kemudian al-adatu, pembiasaan yang baik. Kemudian al-mulahadatu, jadi pengawasan, kemana dia pergi, dengan siapa kita pergi, di mana dalam posisi jam sekian. Baru yang kelima al-uqbah. Uqbah itu punishment. Anak itu jangan semua boleh, kalau melanggar ya dihukum, boleh asal tidak menyakitkan. Mungkin ini sebagai pengantar para jamaah sekalian. Kalau ada yang perlu didiskusikan, monggo. Kalau tidak ada ya lebih baik. Monggo jamaah, barangkali ada yang tanya. Kalau lihat jamnya sudah 20.40 ini. Katanya sudah ada ibu yang tanggal. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, materi yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir ini, di manakah letak hubungannya dengan Isra Mi'raj Nabi dari Medina sampai ke langit? Jadi dari Medina ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Saya tadi sebetulnya mau menawarkan. Saya juga mikir kemarin waktu dihubungi temanya apa, tidak disebut peringatan Isra Mi'raj. Padahal saya punya materi yang agak sempurna tentang Isra Mi'raj. Baik, saya jawab ini Bu ya, dengan saya percepat. Jadi mestinya tadi ya peringatan Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj. Baik, saya percepat. Isra Mi'raj sebuah perjalanan spiritual. Isra itu apa? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya 1.500 km pada tahun ke-12 kenabian. Kalau Masehi 622 Masehi. Jadi Nabi masih di Mekah. Jadi Isra itu dalilnya surat Al-Isra, Subhanalladzi asra dan seterusnya. Kalau Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa di Palestina menuju Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh. Mungkin 2 menit ya. Dalilnya inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Yaitu Sidratul Muntaha, di dekatnya itu surga tempat tinggal. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Yang meliputi itu ada 2, malaikat-malaikat di langit. Yang kedua cahaya Allah. Sehingga Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau lihat ketika di Sidratul Muntaha? Aku hanya melihat cahaya. Nah itu. Kemudian ini Masjidil Aqsa itu yang ini, yang masjidnya itu banyak. Bukan yang kubah yang bagus itu, ya ini Masjidil Aqsa. Yang biasa di depan itu tambahan. Tapi Masjidil Aqsa itu aslinya. Misalnya sekarang seperti ini. Nah ini yang tambahannya, yang populer kan ini kan Masjidil Aqsa. Padahal yang tadi. Apa yang singkat cerita karena ini panjang, apa yang dibawa dari Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat 5 waktu. Walaupun di sini sebetulnya saya bicara tentang Mi'raj Nabi itu jasad apa ruh, itu para pakar berbeda pendapat. Kemudian misteri, kecepatan cahaya dan seterusnya. Salat itu mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat sebagai sumber kekuatan. Allah menjawab salat kita. Nah ini kalau ya mohon maaf kalau saya tadi Isra Mi'raj. Salat waktunya sudah habis. Gitu Bu ya. Atau nanti tak share ini sampai pelajari sendiri ya. Ada yang lain cukup? Cekap ya. Baik, kita tutup dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal zair. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saya benar-benar minta maaf terutama berkaitan tema. Sedati Lenga tidak menawarkan pada para jemaah, tapi mudah-mudahan Allah beri telinga dengan kita bersama. Amin. Dan anak-anak kita dijadikan anak yang saleh. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.